Kalau sudah ada bunyi record progress, mulai Pak dosen lagi. Oke. Jadi untuk minggu pertama ini omongku yang sekarang lagi kita mau hadapi di bulan Januari sampai bulan Februari kalau lolos Ki. Itu adalah perhelatan AFC Asian Cup. Yang terakhir Indonesia sendiri ikut itu 2007 kalau saya tidak salah, itu pun karena 4 tuan rumah. Kita mendapatkan zona apa itu hari Om Gut? Yang kita lawan Korsel, Korea, Bahrain sama Arab Saudi. Arab Wow. Saudi. Satu grupnya tuh 2007. Ini kayak ibaratkan Subasa. Jadi Subasa itu pernah menceritakan tentang Indonesia masuk Piala Asia ya. Iya. Nah, atau itu yang mungkin dia kasih masuk. Dia Indonesianya itu Bambang Pamungkas yang kasih dia. Kalau udah bilang orang Vietnam Bambang Pamungkas. ya itu. Bukan. Lecofin. Saya kira Nguyen Pamungkas. Jadi memang terakhir kali kita saja main di Asian Cup itu sudah 2007, 3 tahun, 10, 16 tahun lalu berarti kita terakhir kali main di sana. Dan salah satu pemain yang mewakili ketokohannya daerah kita itu adalah Samsul Herudin sendiri. Oh, tunggu dulu. Berarti yang 2007 itu siapa sangkatannya Samsul? Punario masuk ya? Punario masuk. Elieboy. Firman Utina. Elieboy masuk enggak? Budi. Elieboy Masuk ya? Masih masuk. Apa lagi? Hendro Kartiko masuk enggak? Maman. Sudah tidak kayaknya. Hendro masih. Sudah tidak. Sudah. Siapa yang penjaga nomor? Jendri Pitoy. Jendri Pitoy. Samsidar ya? Markus. Ada Samsidar masuk enggak? Kita coba cari dulu. Ya coba deh lihat siapa orang-orangnya pada saat tahun 2007 dan apa media bikin sekarang. Oh, jadi dibikin clickbait Ki. Dulu dia mencetak gol, sekarang bagaimana kabarnya begitu nih? Biasa begitu itu. Berarti 2007 itu wait. Hamkam sudah join. Tunggu Hamka. Hamkam udah. Ini kita lihat dari Wikipedia Indonesia ya. Ini. Yang tuan rumahnya itu. Nak kendara pesen. Oh, tunggu dulu. Ini tuh, tunggu, ini. Nah, yang kita tuan rumah itu kita Malaysia, Thailand, Vietnam. Makanya itu kalau anak-anak Makassar itu tahu tempat futsal Jampea, ini pasti logonya, logo Asian Cup ini. Kalau anak-anak Makassar tahu ini Jampea dan di belakangnya polisi, ini logonya. Ini logonya. Saya tidak tahu dia sudah bayar lisensi atau bagaimana, yang penting ini logonya. Robot saja. Serobot saja. Nah, berarti kita lolos tuan rumah. Karena tuan rumah. Ya, karena lihat kini di pot A itu, di pot A kita main di tuan rumah semua. Pot A ya, pot A Pot ya. A. Nanti diturunkanlah grupnya, grup. Akhirnya kita Indonesia, Korea Selatan, Arab Saudi dan Bahrain. Berarti, pertandingan yang memang bikin saya menangis itu Korea Selatan. Itu terakhir harusnya kita lagi unggul kan kalau saya tidak salah, atau butuh seri saja. Arab Saudi sebenarnya. Kesempatan lolos itu di Arab Saudi. Arab Saudi. Kalau kita lihat matchnya kita itu menang lawan Korea Selatan. Dia tipisnya ya Allah. Iya. Harus menang. Seri lolos. Sebenarnya kuncinya di lawan Arab Saudi karena kita sudah imbang sampai menit ke 88, 89 akhirnya dicetaki.
sama Pak gara-gara Harti Ismet. ini. Iya, mirip dengan Raul Gonzalez. Siapa tuh itu? Siapa ini kodong? begini. Kenapa juga kasihan di menit 89 sekali nacetaki ya astagfirullah. Berarti memang pada saat itu skuadnya cukup meskipun melawan Iya, tanpa ada pemain naturalisasi ya. Iya betul. di samping faktor tuan rumah, menurutku timnas paling bagus sepanjang saya nonton timnas ini Piala Asia 2007 menurut paling Oke. bagus. Iya, itu saya bilang tadi tanpa pemain, tanpa naturalisasi. Oh, tunggu kita punya ininya, kita punya yang kita menang dulu ya, yang saya share ya. Kita punya ininya. Apa kalau bilang orang biasa info di Twitter, DSP. DSP-nya. Hendry Pito ternyata yang main lawan Bahrain. Ini pertandingan pertama yang bikin, wih, bisa lolos Indonesia ini kemenangan lawan Oh, yang Bahrain. ini, wah, aku tahu ini, ku ingat nih. Ah, Yang cetak Bambang ya. cetak Budi Bambang tuh sama Budi. na pate dulu orang, boy. Hmm. Gila. Yang kaget orang di sini pas cetak Budi Sudarsono. Iya, betul. Na pate dulu, langsung bisa lolos orang ini, bisa lolos. Ular piton. Ular piton, iya. Memang Hmm. di pertandingan ini satu-satunya pertandingan yang kita menangi, selebihnya kalah terus ya. Dan Iya, tapi menurutku ini sudah, saya tuh kalau lihat Lihat skuad penyerang 2007 memang itu seperti tadi dia bilang Om Gun bahwa eh, skuad yang paling tak terlupakan lah betul. orang bilang karena Oh, ada dua tahu ah. Ada Ahmad Pak, Nurudin iya, Ahmad Amiruddin. ada coach juga. ada coach deh. Nanti kita undang coach juga. Iya, sama ini Bahri. Densi lah. Siapa dia ganti itu? Di sini dia Punario. masuk ganti Punario. Cupanya di menit Mario. 3. Mungkin juri atau bagaimana ya di Enggak, 34. soalnya Mahyadi juga formasi ini. Iya, sudah Formasi ini. Anu ini apa namanya? Ya anu berubah formasinya. Yang awalnya 3-5-2 ya kalau enggak salah ini. Ya Iya, 3-5-2 menjadi 4-4-2. 4. iya. Kalau Iya, Budi 4. kan mainnya biasa tandem ya sama Iya. Bambang kan. Main tandem Ki. Firman Di Piala Asia itu kita pakai 4-3-3. 4-3-3 ya. Firman Berarti jadi siapa false satu nine. masuk lagi? Siapa yang Firman di mana? Di depan Boy, Pak. Oh, Elebo iya, sorry. di depan itu Leboy, Bambang, Budi. kiri Budi. Cocok. Di tengah Firman, Syamsul. Siapa itu? Cocok. Iya, jadi mulai pertandingan kedua ke belakang baru Samsul masuk starter ya. Waktu lawan Arab dia masuk Kita starter. Gara-gara umpannya tuh. Asisnya ke Eli cetak ya. Lawan Arab. Kita ini dulu. Kita buka dulu dia. Nah, ini Densi lah. Siapa tidak kenal di Makassar? Nah. Korea Republik ini. Kenapa Korea ini? Tunggu. Salah. Tapi itu maksudku di formula ataupun komposisi pemain pada saat 2007 dan dibandingkan komposisi pemain yang sekarang itu sangat berbeda. Ini dari segi kualitas dan letak di mana pemain bermain saat ini. Betul. Nah, kemarin kita ini apa hasilnya lagi terakhir? Lawan siapa? Lawan itu klubnya negaranya Rohit Chan yang penentunya kita bisa lolos Piala Asia. Iya, betul. Dan itu pun kita Nepal. susah payah. Yang berbeda sebenarnya kalau dilihat diperhatikan itu dulu Piala Asia itu cuma 4 grup. Sekarang Ya. 6 grup gitu. 6 ya, bertambah. Berarti negaranya bertambah. Jadi ada peringkat 3 terbaik tuh, 4 untuk lolos 16 besar. Nanti dulu langsung dulu 8 besar. Habis grup stage langsung 8 besar.
Kalau Sekarang itu mengandai-ngandai kita lolos itu Om Good, berarti kita Korea Selatan. Kita akan lawan Iran langsung ya. Dan Iran pun sama Korea Selatan adu penalti. Ke final. Oh, ada peluang sebenarnya itu masuk nih. 8 besar dulu. Kira 16 besar. Bukannya ini statementnya Om Gun Ivan Kolev yang bilang setengah dari tim itu hilang setelah cedera patah kakinya, Bos. Statement Iya. Piala Asia kan? Iya. Waktu Oh, lawan Hong Kong persiapan Piala Asia. Boas patah. Makanya aku bayangkan ada Boas di 2007 itu. Saya tidak tahu. Oh iya Tapi- ya, Bos. tapi Enggak. kalau 2007 Boas ada, berarti posisinya Bambang yang tidak main. Atau dia di kiri. Budi tidak main. oh. Bambang. Jadi Eli Boleh. kunci terus ya. Siapa tadi pemainnya gitu? Mahyadi kayaknya enggak main itu. Ya di fullback. Ini sebenarnya 2007 itu kayaknya pertama kali orang make 4 back deh. 2007 di Indonesia, sebelum-sebelumnya itu 352. Oh iya, karena zamannya 2007 itu jadi pertama kali timnas Role Indonesia model ya? pakai 4 back. Karena Ivan Kolev. Iya. Kolev. Saya masih ingat memang dulu itu kalau 3 back, 1 itu back asing tinggi besar, 2 itu sweeper-sweepernya Pasti ada Indonesia. liberonya. Dia libero. Iya betul. Dari istilah libero. Ini pun sekarang kalau 4-4-2 tidak full sebagai defender, ball playing defender, tapi salah satunya itu harus ada libero karena dia yang harus berdiri paling terakhir sebelum masuk ini ke depan gawang. Sekarang begitu, jadi tim sekarang kalau 4-4-2 yang dipakai sama siapa sih ini, tim-tim yang pakai gegen pressing, yang pakai press yang tekanan kencang tuh pasti harus ada liberonya. Iya. Kalau di PSM mungkin iuran ya. Ya bisa jadi, ya. Bisa jadi. Sebenarnya istilah libero punami, tidak ada sebenarnya. Libero tidak ada. Evolusi taktik itu dari di Indonesia ya, 352 berubah jadi 442, sekarang kembali lagi setelah Thomas Doll Tavares masuk. Berubah lagi 352 kayak model-model gara-gara siapa? Conte yang terapkan 352 di Eropa berkembang. Oh iya. Guardiola juga 352. Rata-rata sekarang 352 lagi. Iya, Kak. Kelihatan sementara ya. Mungkin Conte itu yang menurutku yang merubah Liga Inggris ya. Itu karena 3 pertandingan pertama dia masih pakai 4-4-2 di Chelsea. Tiba-tiba Victor Moses masuk jadi 352 itu merubah. Ya, ngeri sekali Pak itu, Pak. Moses dia langsung jadi sayap paling mengerikan pada saat itu. Kenapa ini pemain biasa di lawan gitu tiba-tiba loncat-loncat sekarang ngeri memang. Jadi memang timnas Indonesia 4-4-2 ini pada zaman itu memang prototipe lah ya untuk kedepannya. Oke, tapi sekarang kita lihat dulu pemain-pemain timnasnya kita. Ini udah flashback ini. Nah, sekarang kita lihat pemain-pemain timnasnya kita dulu. Karena kalau Sintayong pasti pakai formasi berapa dia? 4-3-3 ya? 4-4-2 tuh berubah. 352. Kalau Sintayong kalau lawannya rada-rada bisa diimbangi, dia pakai 3 back. Kalau agak kuat lawan Irak kemarin dia langsung pasang 5-3-2, 5 back di bawah. Semuanya ya 5 back dia pakai. Kalau Sintayong jadi kalau dia rada-rada bisa pegang bola dia pakai 3, kalau lawan agak kuat dia rasa dia 5-3-2. Dia pasang 5 back di bawah. Berarti kalau pakai 5 back itu dia tidak memanfaatkan, dia pakai memanfaatkan fisik berarti ya? Karena untuk jadi semuanya yang susah itu fullbacknya. Harus bagus bertahan, harus bagus nyerang. Fisiknya berarti. Makanya menurutku kenapa Yakob
dapat langsung kepercayaan karena model mainnya di PSM akan sama aja dengan apa yang dimau Sintayong kalau bicara soal Oke, Yakob. kita kembali ke papan tulis. Ini yang dipanggil ini 29 dengan dicoretnya Yance, Nanti akan dicoret 3. dicoretnya siapa? Ada dari depan enggak? Sekarang 29 toh. 30 dipanggil, Iya. yang datang 29 Yance dicoret gara-gara cedera. Nanti Iya. nanti akan dicoret 3 lagi. 26 akan dibawa ke Qatar. Dan ada beritanya dulu pengganti Yance Zaki tapi tidak diberangkatkan juga ya. Jadi memang kayaknya memang sudah full stop untuk winger kayaknya ini. Jadi akhirnya tidak diberangkatkan. Tapi kayaknya ini kan Arkan Fikri ini Yang paling berapa? muda. 20 toh? Yang paling muda. Udah buah. Udah. Paling muda. Hoki Caraka juga. Hoki Caraka. Sama siapa? Kalau back siapa paling muda? Kalau Rido, back Rido. sementara Ada ya? sudah Rido. ya, Rido, mana Rido? Rizky Oh Rido. iya, Rizky Rido. Tapi dipakai, Bro. Sama Dipakai ini dia. pemain yang tidak pernah kembali ke klubnya kasihan. Hernando Ari. Main Semarang terus ya? semua timnas Oh, anu, kelompok Persebaya. umur. Main di timnas apa? Main terus. Iya. Dia main untuk timnas, digaji timnas gitu ya. Iya. Jadi dengan banyaknya kita itu berapa nih pemain Oh, naturalisasi? Jordi Amat juga saya kira nggak ikut ya kemarin. Sudah Nah, ini saya menarik ini Om Gun. Kita bahas ya Jordi Amat. Karena ada satu orang lah yang mengaku Akmal. dirinya Satgas. Wah, langsung disebut nama. Langsung Akmal menyebutkan Marhali. yang tidak benar-benar masalah Jordi. Karena Jordi mungkin upload masalah video dia cuman duduk ke liburan bukan liburan sih sebenarnya, cuman setelah terapi kan tidak mungkin orang terapi full di dalam ruangan ya, dia cuma foto mungkin kondisi lingkungan sekitarnya, tiba-tiba dibalas di counter argumen sama eh, orang ini staf khusus Kemenpora Hamedan, bahwa Jordi Amat itu sedang terapi di Spanyol. Ya. Sama Johor Darul Takzim disarankan karena sebenarnya menarik juga itu Om Gun yang sering kita bahas di Pagolo. Kenapa ini Jordi Amat sering blunder? Ternyata dia ada cedera. Jadi dia ada paham bahwa kalau dia melakukan gerakan agresif itu kayak lawan Korea terakhir di ACL, itu dia bilang, oh bisa rawan ini. Akhirnya dia mainnya secukupnya. Iya. Iya. Kalau dia operasi katanya 6 bulan. Kalau saya tidak salah. Iya. Dia 3-4 match terakhir itu pakai painkiller gitu. Betul. Sakit. Betul. Memang banyak yang kritik waktu JDT kalah 5-0 tuh lawan Ulsan. Betul. Ulsan apa Pohang Steelers? Oh, Ulsan. Grupnya dia Ulsan. Nah, jadi memang Jordi Amat ini bisa dibilang. Tapi siapa kira-kira ini Om Gun dan Om Acan yang bisa jadi kapten ini dari tim ini? Amat lah. Kalau Jordi Amat tidak main, ada kemungkinan kembali ke Asnawi lagi. Ini Asnawi. Anak Antang ini. Si anak Antang karena Asnawi secara attitude dan mempengaruhi psikologis pemain itu dia punya kedekatan toh. Ya. Terus selain Asnawi ada si ini coba. Jadi sebenarnya tidak menjamin bahwa misalnya Jordi Amat pemain apa ini mantan pemain tak juga. Sebenarnya kan Sintayong sudah tunjuk. Dulu kan Fahrudin jadi kapten utama, sekarang nggak dipanggil. Fahrudin kapten pertama, kedua Asnawi, ketiga Klok sih. Jadi ini ya Klok. Jadi Fahrudin nggak dipanggil, sekarang Asnawi yang menjadi kapten utama. Iya. Kalau mau kapten ketiga ya ada Malis. Secara dewasa dia mungkin lebih dewasa. Ada Malis ya.
Yang Saya mengeluh bahkan bilang, yang mengeluh temannya bilang, "Ih, enak liburan ya." sudah tahu dijawab itu maksudnya. Oh, Ya itu Maksudnya heran itu saya biar begitu kalau diserang tuh. iya kasihan. kalau lebih memang Ya, jadi kita netizennya lihat ini macam dah. Asnawi pertandingan terakhir ini ya yang Asnawi jadi kapten ya. Hmm. Yang Ya kita selama dia main dia pasti kapten. ya betul. Jarang saya lihat juga Jordi Amat jadi kapten. Kecuali Asnawi tidak main sebagai starter. Ya karena kalau Asnawi nak main Klok yang kapten. Iya. Jadi susunannya itu Asnawi, Klok, atau siapa dia. Tapi Jordi kaptennya JDT kan ya. Iya, Jordi kaptennya JDT. Jadi memang banyaklah kapten yang berkumpul di sini. Jadi Dan bayangkan ada itu. satu nama pemain saya menyayangkan cedera, Rahmat Irianto. Iya. Enggak saya. Diganti Kalau sama Rahmat Irianto enggak Fadli. sih. Saya Oh, saya kalau bilang Rahmat Irianto masih banyak dia lebih daripada dia. Cuman mungkin di dalam segi posisi hmm, mungkin dia hanya lingkaran-lingkaran kecilnya saya. Dia mungkin yang sudah dipercaya ya. percaya. Hmm, karena ada beberapa juga yang lagi perform di liga tapi tidak dibawa ya. Tiba-tiba dikomentari lucu, itu sama sama bosnya. sama bosnya. Mantap, saya mau juara Liga 1 gitu ya. Itu saja komentar dari bosnya kan. Tapi inilah 29 nama yang dibawa. Berarti kita akan pertama melawan Vietnam kalau menurut websitenya ini. Irak. Iya, Vietnam. Lawan Irak, Irak pertama. oh Irak, Irak, Lawan Irak Vietnam pertama dan yang terus terakhir Vietnam, pamungkas Jepang. Jepang. Ini hanya bermain satu kali jadi Itu kan. Iya, single round satu robin. putaran. Iya. Jadi memang Hmm. uh, dua terbaik dalam satu grup akan lanjut dan kalau poinnya bagus untuk di peringkat 3 terbaik bisa lanjut juga di bagian chartnya mirip-mirip kayak Liga Eropa mungkin ya Om Gun Iya. ya ada 3 terbaik tapi Kalau Irak, tidak menutup kemungkinan 3 terbaik juga bisa juara dari Portugal yang membuktikan kan. kalau bisa pakai caranya caranya Yunani, Pak. Wah itu 2004 ya 2004. Kenapa 2004 tidak? Karena itu kan menghalalkan segala cara juga dalam artian di pertandingan. iya. Mau itu dia defensif kah, terus dia manfaatkan bola set piece. Kan itu strategi juga. Apalagi Betul. kan pemain-pemainnya kita ini sudah ada nih pemain yang rata-rata tingginya itu bagus dalam artian Ya, sudah ideal dan itu bisa dimanfaatkan. hmm, Kenapa tidak? betul. Dengan dilatih terus set piece bola-bola mati, Apalagi corner kita atau kemarin sudah belajar dari Argentina setengah babak cuma di setengah lapangan. Nah, itu ilmu penting itu. iya betul. Saya sudah gitu pertandingan Argentina itu melatih memang mental itu. Bagus bagus. Sampai-sampai stres pelatihnya. Iya. Lah, kenapa ini orang Indonesia ini? Iya, Banyak Cina saja bertahan bukan Cina. Australia saja di Cina ku bantai. Kenapa nah? Ini 2-0 Ji. 2-0 Aduh. nih. Ya Betul seperti itu. betul. Jadi mungkin Asian Cup ini yang akan uh, berjalan ini sampai 10 Februari persiapannya bahkan liga sementara lagi tutup karena ini termasuk FIFA Matchday jadi tidak ada tim. Saya nggak tahu ini masih FIFA Matchday kan? FIFA matchday. Iya, FIFA Tapi Amnesty. kalau kayak Liga Afrika kan biasa ada liga di tengah-tengah begitu. Kalau kita Liga Iya, Indonesia bagaimana mau macam jalan liga sebelum 10 Februari enggak? Iyalah, tidak. mulai jalan. Oh, mulai Awal bersamaan awal Februari jalan nih. awal Februari. Oh, jadi ada sedikit bersinggungan ya di Iya, mau nggak mau kalau karena kita sampai final. karena Kalau kita lolos, ya kalau Oh, lolos ini ceritanya kalau lolos karena eh ya mungkin karena mungkin
orang federasinya kita atau orang liganya kita ya negative thinking. Iya, tidak tunggu jelasnya selesai. Iya toh. Karena sempat juga ada isunya bahwa ini mau bikin kompetisi kayak piala piala apa? Kalau presiden. Piala presiden. Cuman kan itu ya saya nggak tahu apakah betul atau tidak. Ini masih isu. Tapi kayaknya tidak deh. Sulit. Kalau Iya, dalam karena satu kan bulan. karena Oh, kita juga masih mau memilih presiden juga, nggak tahu presiden mana yang mau bikin. iya. Jadi tidak tahu, belum tidak tahu. Nanti mungkin setelahnya lah. Jadi mungkin liga pramusim kayak presiden, piala, bahkan Copa saja sudah tidak ada ya. Iya. Hmm. Itu yang saya harapkan bahwa di Indonesia itu ya mesti harus ada kopa-kopa begitu, cup-cup ceritanya. Kalau kita main PS tuh cup-cup, main cup-cup gitu deh. Kayak Saya begitu. saya menunggu seperti laganya Zulham Zamrun PSM lawan Persiter. Yang hampir tidak Itu lolos. ada info unik itu. Persiter Zulham Zamrun cetak dianunya selebrasi. Wah. Bisa-bisa Gila. aja. Dia selebrasi di depan keluarganya kali. Oh iya itu saya menarik sekali itu Copa itu memang. Tapi ya kita melihat ini. Mungkin tanggapan Om Gun, kita peringkat berapa ini? Di grup ya, bukan peringkat umum ya. Kan hitungannya kan ambil poin di Irak, menang lawan Vietnam, kalah lawan Jepang. Jadi ada 4 poin targetnya. Iya, dengan Paling tidak catatan 4 poin, gol 4 poin gol itu gol sedikit antara ya. kita runner. Kenapa? Gol diferensial sedikit ya nanti dari laga terakhir ya. Ya, maksudnya 4 poin itu bisa saja kita runner up atau peringkat 3 terbaik. Bisa saja. Jadi kan targetnya itu ambil poin di Irak, artinya tidak kalah, menang lawan Vietnam, serahkan ke Tuhan lawan Jepang. Intinya Tuhan, pasang Jepang, Kolima back, Jepang tidak punya Tuhan, bagaimana? pasang Yang Kolima menarik back. sebenarnya kan kalau soal Piala Asia kan kalau Sintayong bilang saya mau bawa levelnya Indonesia ke level Asia, level Asia kan. Menurutku itu kalau Asia kalau kita bilang Jepang, Korea, Iran sama Australia bukan level Asia, level dunia. Jadi yang mau bawa menurutku ini Sintayong selevel sama Bahrain, Jordania. Di situ dulu karena menurutku ini Jepang, Korea level dunia nih di Asia tuh. Ya. Yang menarik dari pernyataannya Sintayong soal itu. Jadi sebenarnya kita tidak kejar levelnya Jepang, levelnya Australia, levelnya Korea, tapi kita level di tier 2 Asia sekarang. Terlalu jauhnya menurutku untuk sekarang kejar 4 itu. Betul. Tapi memang walaupun dengan ada catatan kelam ini Om Gun, setelah AFF 23 timnas Indonesia sendiri itu stagnan perkembangannya. Filipina kita seri, Irak kita dibantai 5-1, Brunei ya no wonder, Turkmenistan sama Burundi, Palestina yang sebenarnya laga kita bisa menang itu Palestina, saya yakin bisa sekali menang itu. Tapi kurang klinikal saja sedikit. Dan yang terakhir di AFF, terakhir kali Yang kita paling jelek di kalah, AFF. yang semua pemain emosi ya. Saya menurutku kekurangannya timnas Sintayong ini kalau kita lihat ambil garis lurus tidak ada keberlanjutannya. Misalnya waktu dulu lawan Curaçao bagus sekali mainnya. Tiba-tiba Curaçao, istirahat match day ya. Curaçao. Terus masuk AFF kenapa jelek? Masuk lagi uji coba yang lain bagus lagi. Itu tidak kontinu permainannya, tidak konsisten. Curaçao itu setelah kita menang back to dramatis back di gitu. menang dramatis dari Nepal 7-0. Kemudian kita lawan Curaçao 3-2, sedangkan back to back di 2-1. Memang ya, saya merasa ada sedikit stagnan entah Konsistensi. dari Menurutku pemainnya saya yang dirombak terus.
Tidak, ini kalau mau kita bicara negatifnya, pemainnya kita kayaknya memang begitu deh. Kadang terputus kalau sudah dari timnas masuk ke klub, ke timnas saya kembali untuk penyesuaiannya itu agak susah, agak lama menurut. Oh, Jadi karena itu beda kayak tidak, taktikal dia ya. dia bikin tidak konsisten. Hmm. Oke. Makanya Sintayong selalu mengeluh kenapa ketika setiap fisik lagi, kenapa kayak mengulang kak lagi instruksi apa dan segala macam. Itu mungkin salah satunya karena tidak konsisten cara bermain. Dua match day terakhir kan jelek sekali lawan Irak, lawan Filipina. Iya, yang Filipina aja kan, Jelek sekali. di Filipina Benar kita bisa kita ambil. duluan dicetakin kan nih. Ya dia duluan itu jelek sekali babak pertama, asli jelek. Di 23 dan kita cetak di 70 di Sadil Babak Ramdhani. kedua Betul. Jadi memang catatan ini untuk timnas Indonesia ini. Mungkin itu overview-nya saja dari Om Gun sama Om Macan. Kita nanti bahas khusus sama live match ya. Ya. Setiap match itu nanti kita mungkin undang juga teman-teman siapa yang mau join. Karena tenang, tunggu. Tenang, teman-teman, saya punya kursi kelas ini. Om Gun ini sudah Beratnya kurasa penasaran langsung ini. bahas timnas. Iya tuh, karena ini psikologis juga ini sudah mau Di lab psikologisnya siapa? Sintayong. Iya. Bahkan Thailand Om baru berangkat tadi, baru sampai tadi. Amin satu, Amin satu Kalian lagi berangkat. kacau kayaknya federasinya ya. Lagi Enggak, goyang. tidak Om. Jadi memang bersaing ketat ini presiden lagi bukan presiden apa ketua FA-nya, Football Iya. Association-nya lagi bersaing. Enak. Oke, mungkin Om Gun dibahas dulu ini. Kemungkinan pembahasannya kan persoalan taktik, persoalan squad list yang dipanggil sama STY, terus persoalan peluang Indonesia di Piala Asia kan ya. Karena kalau kontroversi soal pemanggilan squad misalnya kan mulai dari awal ada kontroversinya kan, soal Lili Pali yang tidak dipanggil. Yang paling tidak masuk akal tentu saya soal Sadil. Itu dari segi manapun, dari dimensi manapun kita lihat, itu saya tidak masuk. Kenapa bisa Sadil di drop menurutku? Dari segi stance, dari manapun, dari state, dari kemampuan, dari apapun, pakai alasan apapun, Sintayong tim kepelatihan timnas Indonesia, menurutku tidak pernah bisa masuk akal alasan-alasannya. Mau bilang persoalan, misalnya kalau kita bicara soal Lili Pali dulu, bahwa timnas ini kayak Bung Toel ini tidak ada masalah. Kan persoalan timnas kan diisi sama pemain-pemain terbaik lah. Iya, betul. Terus ada parameternya, tuh ada ukurannya. Nah, parameternya pasti satu statistik. Iya. Kalau kau penyerang, kalau kau midfielder ya berapa golmu, berapa asismu, selesai. Kalau kau pemain belakang, areal duelmu, interceptmu, clearancemu, kan itu jelas parameternya. Makanya saya bilang Lili Pali satu tidak masuk akal karena dia yang paling bagus statnya untuk pemain lokal sekarang kan di liga. Yang kedua ada yang kan statementnya Sintayong misalnya, dia tidak panggil Lili Pali karena persoalan taktikal, ada fisik lah dan segala macam. Strategi dan lain-lain. Nah, tapi di sisi lain misalnya Sintayong pernah ngomong kenapa dia tidak pernah mainkan Sananta 90 menit karena dia Sananta belum bisa main 90 menit. Jadi kan kayak ada paradoks kan, satu kok tidak panggil Lili Pali karena persoalan stamina, kok pernah bilang bahwa Sananta tidak kau mainkan 90 menit karena persoalan stamina. Di situ paradoksnya kembali. Yang kedua misalnya soal Arhan, kenapa dia ngomong bahwa saya panggil Arhan biarpun dia cadangan mati di Jepang misalnya,
dia bilang bahwa ini untuk kemajuan sepak bola Iya. pemain-pemain di Indonesia. Ini masih bisa di-challenge menurutku. Misalnya, Arhan ini secara umur misalnya dia masih bisa ikut Piala Asia mungkin tiga kali, 2-3 kali ke depan. Iya, kayak Irianto, Tapi betul. iya, tapi untuk misalnya Lili Pali kan kita butuh misalnya Lili Pali dalam 2-3 minggu ke depan jadi misalnya di Piala Asia. Kasihkan dulu pemain yang siap gitu. Untuk Arhan masih bisa dia main di AFF berapa kali, masih bisa main dia di kualifikasi, bukan kualifikasi Piala Asia U23, pra Olimpiade misalnya dan segala macam masih bisa main begitu. Jadi sebenarnya kan masih banyak hal yang bisa dikritisi dari pernyataan-pernyataannya Sintayong menurutku. Apalagi menurutku yang paling nggak bisa diterima persoalan Sadil. Iya. Maksudku Sadil itu biar kemarin yang mention ke Om Mahir juga dia balas di Pak Gol misalnya. Ya kalau memang tidak bisa starter, kenapa tidak dikasih cadangan saja? Iya, super sub begitu ya. Iya, super sub dan segala macam. Menurutku Sadil itu bisa kalau istilahnya di istilah sepak bola daya kejutnya ada dibanding misalnya Dendi, Sananta yang bisa ditebak lah dia mau kemana. Oh, skill setnya segini, tapi Sadil itu menurutku istimewa. Dia bisa lakukan sesuatu yang menurutku tidak bisa dilakukan kayak Dendi, Sananta, Koki apalagi. Iya. Apalagi soal Egy dan segala macam secara statistik berapa asisnya 16, golnya 7 musim ini. Golnya 7, asisnya 16. Ya, bahkan di AFC Cup Jadi bersinar ya. Makanya tadi saya lihat case yang Komentarnya. Malaysia ya, dia bilang bahwa ya taruh saja misalnya Sadil 15 menit suruh dia mau bikin apa, kasih chaos pertahanannya Jepang, Vietnam dan segala macam terus kok ketarik keluar. Iya. Kan itu yang bisa jadi dasar untuk kita kritisi keputusannya Sintayong. Itu sih agak aneh memang. Belum lagi soal psikologisnya. Sadil yang di drop 1 hari sebelum turnamen mulai kan, itu pasti secara moral drop, secara mental drop. Om Angga, ini saya pertanyaan Om. Bagaimana mengenai pemain yang sudah dipanggil TC tetapi di drop karena digantikan pemain yang sebenarnya sudah dikabarkan dicoret lebih dulu itu termasuk bagaimana itu secara tapi sebelum Om Angga jawab, ada enggak statementnya dari Sadil? Ada enggak statementnya dari Sadil? Sudah ada di IG, bisa dilihat. Itu statement resminya? Bukan, itu kode-kode halus seperti biasa. Tidak ada kode statement sama sekali. Bahkan Arhan Kakak pun belum dipulangkan sama sekali, masih ikut. Dia dikasih lihat katanya atmosfernya Piala Asia. Ya, yang Arhan Fikri. Arkan Kakak siapa? Fikri. Itu bagaimana itu? Maksudnya ada enggak pernah kasus yang sama seperti di timnas atau di atletnya Om? Di drop sebelum laga karena masalah teknis? Sebenarnya kalau kasusnya adalah dipanggil masih proses seleksi, semua pemain kan harusnya sadar bahwa dia akan ada peluang untuk dipulangkan gitu. Kalau prosesnya memang dibilangnya seleksi gitu, belum ada resmi, dan sebelumnya kan memang waktu yang keluar nama Adam Alis dan Arkan Fikri yang dicoret itu kan belum resmi memang kan, karena sempat ada keluar statement bahwa 6 jam menjelang pertandingan masih bisa diberubah kan namanya, makanya alasannya si Arkan dan si Adam Alis tetap dibawa dari Turki ke Qatar. Itu kan alasannya karena masih bisa dirombak. Nah, dari situ saja memang sebenarnya saya sudah mulai curiga gitu bahwa ini tetap ada perombakan dan bukan 2 orang ini. Saya feeling karena ngapain, dan tidak lama setelah keluar isu itu Sintayong kayaknya langsung bilang memang peraturan
Masih membolehkan membolehkan. bahwa Oh. 6 jam bilang ini akan diganti. Oh berarti ini akan ada pergantian lagi gitu. Dan memang kan sejak awal jauh sebelum berangkat pemain-pemain timnas dari Indonesia itu sudah dikasih tahu akan berangkat segini dan akan pulang segini. Ya. Karena yang akan main cuma 26. Jadi seharusnya secara fair ya kita melihatnya dari kacamata tim manajemen itu harusnya pemain semua sudah siap. Cuman masalahnya adalah pemilihan yang menjadi sedikit kontroversi kan yang dari Om Gun tadi bilang bahwa kenapa harus pemain ini sementara yang pemain yang lain masih ada gitu kan. Kenapa pemilihan itu yang menjadi cukup kontroversi memang menjadi pembahasan. Tapi kalau dari sisi ininya harusnya pemain sudah jauh lebih siap gitu. Ini di luar Sadil atau siapapun ya. Bahwa ketika kau datang di panggilan, kau tahu kalian berjumlah 28 orang dan sementara yang terdaftar 26 orang, tahu akan 2 orang yang out. Gitu, akan tahu gitu. Sudah harusnya siap gitu. Tapi proses internal penyelesaiannya ini memang menjadi pertanyaan dan saya pun pribadi sama gitu. Sama kagetnya kok bisa Sadil gitu. Daya kreditnya ada, sepakat gitu dan kok bisa gitu. Masih itu saja gitu pertanyaan, kok bisa gitu Sadil. Iya, dan menghebohkan memang itu 2 hari yang lalu yang mulai diumumkan. Kemarin bahkan diumumkan bahwa Sadil yang diganti. Yang bingung juga kan persoalan name set-nya sudah keluar tuh, nomor Sadil sudah terdaftar segala macam. Itu loh. Kalau kan di akun timnas Indonesia kan yang ngomong bahwa persoalan taktikal loh, Sadil di drop. Kalau persoalan segala macam bisa lah diterima. Tapi ini manajer timnas persoalan taktikal. Siapa manajer timnas? Justru Orangnya siapa? siapa nih? Orangnya siapa itu? Itu orangnya ini apa polisi FC. Kayaknya yang polisi satu lagi. Oh, polisi satu. Saya kira polisi. Yang satu atau Iya. bayangkan Dendi 15 match 1 gol. Maka Itu yang bikin Sadil cuy 7 gol. itu yang bikin Kak apa namanya ya mungkin Dendi oke lah kualitas mungkin ada tapi kalau dibandingkan dengan Sadil mungkin sudah ada jawabannya toh jawabannya. Terus juga kita formasi tak juga formasi apa 352 532 berapa lagi dipakai biasa 4321 mungkin 12 atau 433 atau mungkin ya kayak gitu. Apakah Dendi dipakai pada saat formasi 352 itu dan mungkin ada jawabannya bahwa kurang kontribusinya Dendi dan hanya sebagai bangku cadangan. Apa bedanya jawaban yang tadi bahwa lebih baik di bangku cadangkan ketimbang dan coret mungkin begitu. Betul. Seperti itu yang masih kalaupun lucu. misalnya bukan Dendi misalnya ada Hoki loh, misalnya bisa yang ditarik keluar misalnya. Iya. Ya kan Hoki masih punya kesempatan banyak, masih 19 tahun, masih bisa ikut piala-piala yang lain. Kalaupun misalnya Hoki karena penyerang tengah, kalaupun Sintayong mau pakai 2 penyerang, ya Sadil tetap bisa jadi opsi di depan. Melebar satu speedy kayak Sananta misalnya. Jadi tetap kelihatan 1 penyerang. Banyak sih yang banyak opsi menyerangnya. Om, karena saya mau tanya nih, bagaimana mungkin Om mengatur pola psikologis antar pemain naturalisasi dan pemain lokal? Ini menarik ini karena yang tadi Om Gun bilang untuk masuk ke skuad timnas adalah yang terbaik dan caranya kita melihat merabanya itu ya adalah dengan stat ataupun mungkin dengan mungkin yang biasa dia pakai pemain di belakang itu apa namanya itulah dengan komputer ada biasa ditempel-tempel di belakang gitu nanti bisa ini larinya base-nya berapa. Nah itu bagaimana itu maksud saya apalagi nih kita di squad ini bisa dihitung sudah mulai
bertambah dan akan bertambah terus. Bukan cuma naturalisasi, tapi apa namanya, keturunan. Nah, itu bagaimana itu? Hmm. Bagaimana mengelola itu? Sebenarnya memang ada plus minusnya ini kehadiran pemain naturalisasi dan jelas akan berpengaruh dampaknya ke pemain-pemain lokal gitu kan. Cuman saya lihatnya agak lebih ditarik sedikit. Kayaknya ini asal muasalnya karena tuntutan dari masyarakat kali ya terhadap prestasi timnas gitu. Jadi pokoknya mana prestasinya mana. Ya. Sehingga mungkin begitu Sintayong lihat kualitas pemain yang ada, oh ini nggak bisa cepat ini. Iya. Kalau mau cepat caranya ini naturalisasi gitu. Mau pilih mana gitu. Sementara tuntutannya semakin tinggi. Saya lihatnya dari situ awalnya. Sehingga mungkin ada deal dengan federasi bahwa saya nggak bisa dituntut kasih prestasi kalau kualitasnya seperti ini. Saya akan menyanggupi masalah prestasi ketika saya disanggupi ini. Nah, naturalisasi adalah mungkin salah yang bisa dibilang kan Sintayong bahkan merekomendasikan nama-nama. Artinya memang ini syaratnya dari Sintayong gitu. Dari situ saja kan sudah kelihatan bahwa memang naturalisasi suka tidak suka ini di anak mas. Setiap pemain naturalisasi itu pasti masuk timnas, pasti gitu. Bisa dibilang sekarang. Yang sebenarnya yang menjadi cukup pertanyaan saya pribadi adalah si Patinama, Sen Patinama. Dia kan tidak ikut uji coba dari mulai lawan 2 kali, terus lawan Iran lagi dan sampai ini kok belum bergabung ke tim kan karena persoalan menemani ibunya yang sedang sakit gitu. Jadi belum bisa bergabung. Kenapa begitu dianak emaskan gitu? Maksudnya ini kan kasus Patinama ini menurut saya itu ada 2 opsi gitu sebaiknya. Kalau memang Patinama harus menemani orang tuanya atau ibunya yang sedang sakit, ya biarkan saja, enggak usah dipaksa. Karena itu kan secara psikologis akan mengganggu kan. Dia akan kepikiran ibunya, tapi harus tetap bela timnas. Dari situ saja konsentrasinya akan menjadi dipertanyakan, bisa tidak fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kasus ini menjadi jauh lebih pilih kasih dong kelihatannya. Mempengaruhi juga psikologis pemain lain ya. Bisa jadi kita tidak tahu apa internal pembicaraan pasti, tapi saya yakin cukup mungkin ada kan pembicaraan internal dalam internal lagi kan. Yang membicarakan kayak dia tidak bergabung tapi tetap ada ceritai. Kalau biasa biasa bangga FC klub tuh, ada FC klub. Kalau saya itu menjadi pertanyaan kenapa ada yang belum kelihatan kontribusinya tapi tetap dipanggil, berarti memang ada anak emas gitu. Kalau semua bilang kan sempat sebelum Piala Asia mulai semua posting kan pemain-pemain jangan beda-bedakan pemain keturunan, kan sempat yang postingannya beragam kan yang dari klub dan sebagainya. Semua. Tapi itu cuma sekedar apa ya untuk pemain saya, karena kita tahu kenyataannya yang main di luar negeri, atau pemain lokal yang main di luar negeri atau pemain keturunan atau naturalisasi itu sudah pasti akan di squad sejelek apapun performanya. Arahan sebagai salah contoh, ya kan? Yang kayak Patinama lah, yang contoh terdekat sekarang gitu. Sementara pemain yang perform itu dianggap jadi second third optionnya untuk Sintayong gitu. Itu menjadi pertanyaan. Gitu. Jadi jelas akan berpengaruh, mungkin tidak banyak karena mungkin pemain-pemain lokal yang ada di skuad saat ini mungkin sudah paham Sintayong kayak bagaimana ini, sudah pasti begitu. Mungkin ya ini anggapnya. Jadi pemain-pemain lokal yang ada di timnas sekarang, skuad yang sekarang mungkin secara psikologis sedikit jauh lebih settle lah dibanding yang dari luar, yang tidak terpanggil, yang merasa harusnya layak dan tidak terpanggil karena masalah itu. Makanya isu naturalisasi dan lokal ini menjadi semakin tajam karena suka tidak suka Sintayong menganak emaskan pemain naturalisasi. Suka tidak suka kenyataannya seperti itu. Kita di sini bukan tim lokal pride atau tim bukan, ini ya, bukan tim yang gitu ya. Kita juga dari kacamata umum ya. Kan tidak fair, semuanya tidak fair. Iya. Bahkan menurut saya memang untuk beberapa kasus harus dilakukan seperti zaman dulu mungkin Om Gun sama Om Acan
lihat ada timnas yang diadu begitu, yang satu Ya. pakai baju home, satu pakai baju away. Yang zaman-zaman dulu itu kan begitu, 96, tahun 2004 saya pernah lihat ada pertandingan seperti itu, memang diadu. Tidak Timnas baru satu nih. ya timnas A, timnas B ya pernah saya lupa zamannya siapa itu ya. Dan memang diperlihatkan secara dipertontonkan bukan dalam latihan. Jadi kelihatan kan siapa yang memang siap dengan atmosfernya penonton dan lain-lain. Bahkan kita bisa lihat sekarang, enggak? Beberapa pemain-pemain ini sudah masuk lagi, ada 3 kan? Ada penjaga gawang, ada 2, satu dari Itali, satu dari Belanda. Itu bagaimana itu, Om? Maksudnya untuk sampai 2025 mungkin ya, ke periode ketua PSSI ini, itu akan masuk terus keturunan dan naturalisasi. Itu apakah jadi nanti pemain-pemain lokal? Nggak usah deh, karena timnasnya isinya itu lagi yang naturalisasi. Bahkan beberapa posisi yang kayak nggak mungkin deh kita ganti posisinya Arhan, walaupun Arhan di Jepang tidak main ya. Tapi banyak kan pemain-pemain yang potensial sebenarnya, tapi ya begitu. Akhirnya ini pemain kesukaan. Itu bagaimana Om untuk menghindari itu? Ini kita dari kacamata umum psikologis saja ya. Tidak, bukan kita pendukung STY atau pendukung lokal Pride. Bagaimana itu? Sebenarnya akan untuk pemain lokal ya, khusus untuk pemain lokal ya. Menurut saya akan ada 2 sudut pandang. Yang pertama yang mungkin yang seperti yang Muzi tadi bilang bahwa ya enggak usah lah, toh pasti pemain asing yang terpilih gitu. Ya. Tapi di sisi lain Atau akan bersaing. Iya, pemain lokal yang bilang, oh tidak bisa, saya harus bersaing. Dan ada sudut pandang menarik menurutku dengan kebiasaan Sintayong lebih memprioritaskan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, lokal yang luar negeri, dan intinya pemain yang abroad lah. Karena kan semua relasi di luar negeri kan, bukan di Indonesia. Adalah secara tidak langsung akan memaksa pemain-pemain lokal untuk berani keluar dari Indonesia. Karena kalau mau masuk timnas, sekarang kayak gini, kalau kamu mau masuk timnas, langkah tercepatnya adalah perform di luar negeri. Betul. Ketika dia kan masalah kenapa pemain lokal sekarang cenderung ada di zona nyaman karena ngapain nih keluar negeri. Toh lokal juga dipanggil timnas. Toh main di Indonesia juga gaji tinggi. Tapi sekarang Sintayong berusaha merubah itu. Walaupun kok bagus, tapi kok tidak berani untuk keluar dari zona nyaman, ya kemungkinannya akan kecil gitu. Bisa jadi akan ada sudut pandang seperti itu. Jadi mungkin pemain-pemain yang memang sangat ingin main di timnas dan merasa bahwa dan dia bisa dapat tawaran dari luar negeri, mencoba bermain di luar negeri, ada potensi terbesar untuk dilirik sama Sintayong. Jadi ada dua sudut pandang gitu. Dan saya semoga sih secara pribadi berharap terutama pemain-pemain muda, pemain-pemain yang 26 tahun ke bawah itu berani mengambil opsi kedua bahwa oh ya udah kalau begitu saya akan ke luar negeri, entah main di Malaysia, entah main di Thailand, saya berani saja karena untuk saya fight posisi di timnas. Akhirnya terjadi persaingan sehat gitu. Akhirnya tapi semoga itu yang terjadi, bukan yang pertama bilang sudahlah ngapain bagus-bagus juga toh sana, contoh Lili Pali top asis, top lokal perform juga tidak masuk timnas. Akan ada potensi seperti itu, tapi ya kita lihat lah gitu di mana mentalitas dari pemain-pemain atlet muda ini akan berbicara gitu. Betul. Saya setuju tuh yang harus keluar. Bahkan pemain kita mulai disuka kayak kembali lagi dipakai Yanto Basna di PT Rayong itu. Itu kan karena memang ditahu kualitasnya kan. Betul. Kalau di Kelantan seperti Natel Sirngoringo itu juga karena ditahu kualitasnya. Betul. Bagaimana Om Gun? Yanto Basna itu kan salah satu alasan dia ingin kembali karena dia ingin fight di timnas kan. Ada ininya waktu wawancara salah satu alasannya. Ada statementnya. Betul. Dia memang mau fight berjuang di timnas, makanya dia berani kembali ke Thailand. Itu contoh yang sangat luar biasa gitu. Yang kayak begini kalau aku mau fight, ya fight. Dengan cara berani keluar, dan Yanto Basna memang terbukti gitu. Kita lihat apakah berhasil caranya Yanto Basna. Iya, betul kita lihat nanti ke depan. Kalau saya suruh milih siapa yang di drop dari back untuk ganti Yanto Basna kan belum ya. belum bisa dinilai. Belum bisa karena ini periode keduanya Yanto Basna ke Thailand lagi. Bagaimana Om Gun mengenai pemanggilan ini dan
eh, perlukah memang beberapa pemain yang umurnya memang sebenarnya belum sampai di peaknya untuk diajak ke Asian Games, sedangkan kita kan ini seperti hoki kan belum sampai di peaknya dia, sedangkan banyak pemain-pemain yang sebenarnya kita bisa ambil seperti striker-striker yang siapa ya sekarang di Indonesia ini, Sananta dan lain-lain ini kan sebenarnya sudah top ya, tapi beberapa seperti Sadil kan bisa mengganti Hoki itu bagaimana Om? Atau memang menjadikan regenerasi saja ke depannya nanti bahwa dia pernah main di Asian Games untuk teman-temannya Asian Cup. Eh, Persoalan naturalisasi dulu. Kita bagilah naturalisasi sebelum STY dan pasca STY. Sebelum STY kan naturalisasi kita serampangan kan sebelumnya. Betul. STY masuk tuh punya syarat untuk naturalisasi. Punya darah Indonesia. Yang kedua, main di Eropa. Tidak perlu tier 1 mungkin. Di tier B misalnya. Tapi itu mutlak harus. Gitu. Jadi jelas maunya kemana. Yang kedua kan persoalan kebijakan PSSI. Kebijakan yang benar itu susah karena lama. Jadi yang diambil adalah kebijakan yang cepat, tapi belum tentu benar. Shortcut ya. Iya. Jadi kalau mau kan dikasih pilihan pasti Erick Thohir. Saya mau proses yang benar, ya hasilnya akan lama. Ya saya ambil yang cepat saja, tapi belum tentu benar. Bahwa jadi yang diambil Erick Thohir kan proses yang cepat. Bahwa proyek naturalisasi ini berhasil nantinya belum tentu. Tapi ini kan jelas ini persoalan akselerasi prestasi timnas dipakai. Jangka pendeknya ya. Ya, jangka pendek. Karena kalau bicara mau kebijakan yang benar ya 10-20 tahun lagi baru kita panen tuh. Misalnya kalau kita mulai sekarang pembinaan yang bagus. Persoalan naturalisasi saya sebenarnya persoalan perluasan talent pool. Kalau saya lihatnya persoalan perluasan talent poolnya kita. Itu Ji. Karena bayangkan bicara striker kita di Hoki terus Stucky, siapa lagi? Semua yang sekarang di timnas ini yang paling bagus itu pun yang Dimas Derajat, Dendi, Hoki, Sananta. Selain itu asing. Iya, karena porosnya memang selalu pemain asing di depan. Jelas. Jadi saya menambah talent poolnya lebih luas, bisa pilih pemain karena memang ketersediaan talent di Indonesia sedikit. Populasi ramai tapi orang main bolanya sedikit. Kalau lagi persoalan tadi apa yang dibilang Mangga bahwa yang naturalisasi di anak emaskan sama Sintayong, saya bisa negasikan itu bahwa kan tadi saya bilang bahwa yang dinaturalisasi ini adalah yang dimau sama Sintayong. Sintayong yang mau. Dulu kan PSSI yang mau. Terus dikasih ke pelatih ini loh. Tapi ini kan Sintayong yang mau. Jadi karena Sintayong yang mau, pasti dipanggil karena Sintayong yang mau. Iya, betul. Jadi kan kalau kita siapa Pak Hamdan kan, Pak Hasan Abdul Ghani pernah bilang bahwa kan ada dikasihkan list banyak kan. Iya. Ini yang berdarah Indonesia yang bisa dinaturalisasi. Sintayong yang lihat sendiri listnya, dia lihat itu pemain dari beberapa klipnya segala macam dan akhirnya bilang yes, orangnya mau, klop, deal, oke, kita naturalisasi. Jadi pasti dipanggil lah untuk orang-orang yang pemain-pemain naturalisasi karena Sintayong yang mau. Yang masalahnya sebenarnya adalah menurutku sepak bola yang diinginkan Sintayong itu sepak bola agresif, sedangkan orang-orang di Eropa bermain bola kan berbasis taktik, bukan bagaimana kita bawa bola sampai ke atas. Jadi lari terus. Kelihatan, iya, jadi memang kelihatan kalau Sandi atau Sain Patinama main kayak tidak seagresif. Asnawi pasti tidak seagresif. Arhan pasti karena menurutku kultur sepak bola yang berbeda. Satu bermain secara taktikal bahwa
bahwa sepak bola itu yang berpindah adalah bolanya, Iya, bukan orangnya yang bawa bolanya kan. betul. Misalnya kalau secara POV-nya untuk Eropa, makanya saya bilang kayak kalau saya bilang oh ini tidak perform, ini tidak, menurutku saya karena ada kultur sepak bola yang berbeda. Sintayong mau agresif, sedangkan model-model yang dari Eropa kan model taktikal cara main misalnya. Betul. Jadi Mungkin Om, itu kalau saya melihat yang Om bilang itu adalah seperti Ezra Walian pertama kali masuk Liga Indonesia. Wah, itu dibilangin tidak bisa lari lah, apalah. Tapi kalau dia bawa bola, tenang. Sampai bolanya ke depan. Bahkan sekarang jadi nomor 1 free kick takernya si Persib Bandung kan Persib dia. Bandung. Itu pemain. Karena memang didikan dari kecilnya Ajax dia ya, atau apa dia? Ajax. Ya, itu akhirnya membuat habitnya seperti begitu. Betul-betul. Saya Makanya nggak tahu kan dia kayak naturalisasi atau keturunan ya? naturalisasi. Oh, naturalisasi. Oke. Via keturunan, maksudnya keturunan kan lebih mudah naturalisasinya kan. Kalau tidak punya darah keturunan kan butuh 5 5 tahun tahun. tinggal. Ya, Tapi kalau kau punya darah kan bisa langsung. Jadi Om Angga, dengan banyaknya pemain yang berkarir di luar itu, sempat kita dengar beberapa pemain luar yang Om sarankan keluar, tapi balik ke Indonesia itu, maksudnya baru 1 bulan, kayak beberapa kisahnya kayak Kurniawan, beberapa kisahnya kayak pemain-pemain luar lah yang lainnya, balik ke Indonesia homesick begitu, itu harus didampingin kan terus. Kalau dalam misalnya saya atlet dari Makassar harus ke Papua, homesick kayak di Makassar, Om Angga, itu harus dijagain terus kah? Atau bagaimana itu? Sebenarnya kalau mau benarnya itu memang tidak bisa dilepas begitu saja gitu. Memang harus ada pendampingan khusus gitu. Makanya kan bahkan jangan deh level dunia pun itu membawa banyak zona teman-temannya atau yang membuat dia nyaman untuk bisa dia kerasan. Ingat enggak kisahnya Neymar yang Iya, Neymar ya. satu geng, betul-betul geng bergaulnya di Brazil, dia bawa ke Paris untuk buat dia nyaman. Karena memang seperti itu. Ketika pemain-pemain tidak nyaman dengan kondisinya, ya lebih baik pulang gitu. Jadi, tapi saya yakin tentu saja pemain-pemain kita tidak akan sebesar itu environment kan. Tapi maksudnya setidaknya ada memang yang mendampingi, tidak dilepas. Gitu. Tidak dilepas begitu saja, karena kan apalagi ya, karakter atletnya ini siap tidak memang abroad. Itu dia. Karena kan banyak yang tidak siap gitu. Sekarang contoh kayak Marcel sangat siap, walaupun dia masih muda, dia sangat siap gitu, dan memang pemain-pemain muda kami lebih siap karena mungkin mulai terpapar kan di sana tuh bagaimana tinggalnya, adaptasinya mungkin bagaimana. Jadi lebih ini. Tapi kalau untuk pemain-pemain, maaf ya, mungkin betul-betul pure dari daerah yang mungkin keluar negeri baru pertama kali, itu pasti kaget. Kaget ketika pertama kali mungkin di negeri asing sendiri, tidak mungkin ada kendala bahasa, mungkin tidak didampingi translator, itu kan paling krusial. Iya. Karena tidak semua Sama kayak pemain dulu. bisa bahasa Inggris gitu. Kalau dia tidak bisa, sudah bagaimana? Mati dia. Belum lagi tidak ada pendamping personal, mungkin temannya atau manajernya atau agennya gitu yang bisa mendamping beberapa bulan, itu pasti tingkat homesicknya ini. Kan masalah kan kita nyarinya masalah kerjanya nyaman apa tidak kan. Om, jadi bagaimana dengan mini timnas dulu, SUD, Primavera, itu pasti ada psikolognya itu enggak? Saya kurang tahu kalau yang sampai ke yang lama-lama begitu ya. Iya, Cuman yang kalau dikirim begitu. Apa sekarang Garuda Select ya, begitu ya? tapi setahu saya mereka tuh mungkin tidak ada psikolog, tapi mereka tuh punya tim yang cukup banyak dari Indonesia. Jadi rasa kebersamaannya masih kejaga, beda dengan ketika satu orang saja itu dia kan jatuhnya kalau kita bodoh, tapi kalau rame-rame nggak masalah tuh. Iya. Iya, boleh. Iya. Tidak ada teman untuk bodoh sama-sama, tapi kalau sendiri pasti jauh lebih tidak nyaman.
Jadi memang keluar negeri pun untuk mencari posisi di timnas itu tidak hal yang tidak mudah sekarang ya. Mental dari Indonesianya harus dipersiapkan, siap tidak, fight tidak gitu. Kayak Yanto Basna pernah saya dengar di podcastnya, bayangkan di Thailand kan dia waktu klub pertamanya sebelum ini kan dia di yang klub kayak daerah Pracua. begitu. Iya, PT Pracua. Itu sedikit kan yang bisa bahasa Inggris. Iya. Bayangin dia dengan bahasa Inggrisnya dia juga terbatas, dia datang ke klub yang bahasa Inggrisnya jadi sana terbatas, bahasa apa yang dipakai, bahasa Thailand dia Iya, juga tidak tahu, tapi dia bisa beradaptasi karena memang dia niat dan mentalnya yang kuat, Oke. kemauannya yang tinggi untuk beradaptasi, untuk belajar dan sebagainya. Padahal kan saya dengar podcastnya aja kayak memang bisa pulang orang gitu, datang ke sebuah daerah, klub kampung kan deh, karena bukan di Bangkok kan, itu di Iya. berapa di pinggiran kota. Setengah jam dari Chiang Mai. Ya. Nah, Ya. bahkan di kota kecil ya kasarnya bilang begitu. Betul. Itu sangat, lokasinya dia asing, itu kalau mentalnya yang Basna tidak kuat pasti cabut dia baru berapa bulan pertama, tapi buktinya kan dia kembali. Jadi memang dari situ saja gitu kelihatan contoh yang Basna yang paling dekat. Iya. Bahkan kalau di Thailand ya, waktu saya masih di sana, beberapa pemain kayak Ryuji, kemudian Terrence Puhiri, itu menjadi idola, tapi ya begitu, 1 bulan 2 bulan udah balik ya. Nyaman. Betul. Makanya posisi dan psikologis itu penting juga ya di seorang atlet itu. Tapi Om, ini mungkin dari timnas ini kita lihat uji coba 2 kali. Om Gun kayaknya juga sampai saking excitednya sampai tidak nge-tweet. 3 kali uji coba ya, 3 kali ya. Itu kita dikalah pertama berapa Om Gun? 5-0? 0. Hah? 4-0. 4-0. Yang kedua kita 2-1. sempat cetak 1. Kemudian yang terakhir kita dibantai lagi dengan 10 orang Om. Bayangin bagaimana rasanya itu. Jadi saya baru baca berita, sengaja pemainnya itu tidak Iran. dimasukkan penggantinya itu. Jadi 10 lawan 11 itu sengaja Dan- dimasukkan. Itu maksudnya ya mungkin ada rasa malu kah mungkin kalau lawan 10 orang atau bagaimana itu. Itu gimana itu menurut Yowang itu? Maksudnya dengan ya tidak bisa dipungkiri lah Om, dalam sebuah tim itu determinasi untuk menang. Kalau misalnya kita habis menang lagi kan akan terpacu. Sedangkan kalau kalah, kemudian kalah lagi, itu bagaimana itu? Apakah ada evaluasinya dari tim atau gimana itu kalau begitu? Apakah pemainnya harus tenang, ini kita masih ada laga berikutnya, gimana itu Om Angga? Kalau misalnya dari satu tim tidak meraih hasil yang baik terus-terusan, maksudnya ya berkebalikannya hasil negatif terus, apalagi kayaknya kapan timnas kita terakhir menang ya? Suruh kayaknya sudah lama. Itu bagaimana Om Angga? Kalau misalnya kita masuk timnas ini ternyata kita tidak pernah menang gitu. Bagaimana? Adakah ininya penanganannya begitu? Kalau masalah ngefek ke psikologis bisa jadi memang pasti ngefek, karena bagaimanapun kan kita main untuk menang, karena kan atlet itu jiwa kompetitifnya pasti ada secara naluri kan, jadi pasti jengkel juga ketika tidak pernah menang. Tapi sebenarnya itu semua bisa dikontrol dari tim pelatih. Kalau yang tim pelatih tidak memberikan tekanan dan mereka paham bahwa oke, kita main ini yang jelas, misalnya kayak Sintayong kan ketika selesai yang kita dibabat sama Iran, dia langsung keluarkan bilang memang hasilnya tidak memuaskan, tapi secara permainan ini yang saya mau, kita bisa belajar dan sebagainya. Itu kan bisa menjadi penguat untuk pemain bahwa pelatih masih percaya kami. Jadi kan masalahnya adalah ketika dia ditekan juga secara internal dari internal tim, itu yang membuat pemain menjadi tidak punya rasa aman gitu, bahwa kami sudah berjuang, kami kalah terus ditekan lagi. Nah, tapi kalau dari sisi kepelatihan memberikan kayak tidak apa-apa, ini memang secara taktikal akan memuaskan dan sebagainya, pemain menjadi merasa tenang. Walaupun pasti harus ada tetap evaluasi. Walaupun rasa jengkel tetap ada pasti. Cuman maksudnya sedikit berkurang tekanannya karena pelatih masih percaya mereka gitu. Tapi semoga di dalamnya menjadi tetap evaluasi bahwa
tetap harus ada evaluasi gitu di dalam apa yang kurang dan sebagainya gitu. Jangan dibiarkan saja walaupun pelatih menjadi benteng kan bahwa tidak apa-apa itu pemain menjadi tenang lah gitu. Menarik Om itu mengenai pelatih sebagai support system. Bagaimana kalau satu tim itu dilatih seperti Gennaro Gattuso? Itu yang kita tahu sendiri bagaimana. Maksudnya ada beberapa pemain yang kita dengar bahwa Rahmat Darmawan adalah pemain yang bahkan dia sampai ke psikolog kan waktu jadi pelatih pertama di Persipura. Dia maksudnya belajar dengan psikolog. Nah, ada juga pelatih yang memang terkenal memang keras begitu. Itu dari segi supportnya tim psikolog itu tidak bisa berbuat sampai ke masalah kan maksudnya pelatihnya nih tukang marah-marah nih. Itu bagaimana itu? Apakah dari tim psikolognya bilang, Pak tenang-tenang atau bagaimana itu? Kalau begitu. Biasanya ini yang menjadi masalah terkadang karena idealnya harus kehadiran psikolog tuh harus memang diinginkan oleh pelatih, bukan oleh manajemen. Iya, iya. Karena pada akhirnya hanya ada satu matahari dalam tim, yaitu pelatih. Karena seringkali yang terjadi pelatih itu merasa tersaingi, merasa otoritasnya terganggu karena kehadiran mungkin psikolog, mungkin asisten pelatih yang lain. Jadi dia tuh ingin jadi matahari. Yang jadi masalah adalah ketika kehadiran psikolog tidak diinginkan oleh pelatih. Maka sejak awal dia sudah pasang barrier kan. Ini yang susah gitu. Apalagi mungkin karakternya kayak Gattuso gitu. Ya kalau pelatihnya kayak karakter Gattuso, ya makanya Gattuso tidak berprestasi kan. Iya. Cuma maksudnya intinya adalah ketika Tempeleng. pelatih kan itu jauh lebih mudah. Contoh, ini contoh sederhana. SEA Games kemarin kita dapat emas, Indra Safri, pelatih kepalanya. Di sana Indra Safri sejak awal sebagai direktur, ini mungkin agak sedikit info-info gitu, bahwa dia memang sangat mengedepankan peran psikolog. Bahkan jadi SEA Games 2000 itu ada psikolog? Dua orang. Saya kenal dengan keduanya gitu. Jadi Indra Safri itu bahkan pernah membuat semacam FGD, bayangkan FGD, dan memanggil khusus psikolog di Indonesia. FGD untuk brainstorming bagaimana pola untuk penerapan psikologis di sepak bola Indonesia. Sampai dibikinkan FGD. Seserius itu Indra Safri. Karena kan dia jadi sebagai direktur, dia buat FGD sangat bagus dan akhirnya begitu di SEA Games dia yang pegang langsung dipanggil dua psikolog itu. Dan banyak kok wawancaranya, bahkan wawancaranya yang atlet-atlet yang paling kena tuh yang pas berapa atlet Jawa Tengah mengunjungi gubernur, terus ditanya kan, gubernur Jawa Tengah kan ditanya apa kunci suksesnya gitu, siapa yang bilang ya, pokoknya katanya psikolognya memang menuliskan bahwa juara. Jadi segitu, jadi ditanamkan mindset di kepalanya atlet-atlet di SEA Games itu bahwa mereka itu ketika menggambar piala dan juara. Itu salah satu bentuk pendampingan dan ada kok di beritanya bagaimana peran psikolog gitu di kesuksesan SEA Games kemarin dapat emas itu ada tidak lepas dari peran itu gitu. Jadi memang dari pelatihnya memang menginginkan gitu. Kalau pelatih menginginkan, dia akan membuka ruang untuk intervensinya lebih jalan masuk, memberikan trust lebih kepada psikolog untuk membantu. Karena kan kami tuh jatuhnya supporting. Bagaimana kami mau support kalau yang mau disupport tidak mau, gitu kan? Jadi kita supporting. Jadi pelatih maunya apa? Apa target tim? Kita support. Tapi kalau sudah tidak matching, ya itu susah gitu. Jadi makanya idealnya itu bukan manajemen yang mau, tapi pelatih. Karena kan ada yang begitu, manajemennya coba psikolog, tapi ternyata pelatih yang nggak mau. Sudah karena dia merasa tersaingi. Itu akan menjadi
masalah utama pertama adalah bagaimana membangun hubungan dengan pelatih. Oke. Jadi Jadi ini memang sebaiknya pelatih. jadi di Indonesia ada klub berarti yang pernah pakai psikolog ya? Iya, kalau yang Om lihat, Om Mangga lihat, siapa klub di Indonesia dari 18 Yang klub pernah yang Om Mangga? punya Siapa itu lagi? psikolog sampai Apa sekarang yang saat ini? saat ini? Ini Itu. mungkin ada tim psikolog Nah, ini. yang kanan yang jongkok, yang cowok Yang ini itu ya, yang kanan Mas Yang- Afif namanya, yang di atasnya perempuan Yang itu ini. Mbak Asti, itu psikolog 2. Yang Oh. paling kanan. Yang cewek sampai pas bawahnya. Itu psikolog 2 orang. ini ya. Nah, Mas Afif ini adalah mantan psikolog Persebaya dari divisi 2. Iya, Pada karena dia sempat saat Iya. Persebaya menjadi juara Liga 2 dan naik, Mas Afif sudah ada dalam tim. Dia baru berhenti ketika Aji Santoso. Ya, Jadi karena dia mungkin Aji Santoso tidak membutuhkan psikolog begitu ya. I don't know, mungkin ada yang lain ya. Tapi intinya dia itu kalau tidak salah memang dia kan diminta langsung oleh Asrul Ananda. Aza ya. Iya. Memang dan iya dia ada di dalam skuad juara Liga 2 Persebaya itu. Dia ini sama Irfan Jaya itu dia yang menemukan juga gitu. Yang Rahmat Irianto. Iya. Rahmat Irianto gitu. Bahkan ada Rizky cerita Ridho. soal Rahmat Irianto dari Mas Afif ini, dia bilang Mas Rahmat Irianto itu sangat punya leadership yang tinggi kan, jiwa leadership yang tinggi. Bahkan dia bilang bahwa kalau saya sudah man to man sama orang, jangan bantu saya, percaya sama saya pasti dapat ini bola. Dia sudah bilang begitu Rahmat Irianto. Iya. Karena memang bilang pokoknya kalau saya sudah man to man, nggak usah support, kau pikir yang lain saja gitu. Karena kalau aku support karena akan ada celah, percaya. Ini orang tidak akan lewat. Karena memang betul-betul sekuat itu katanya. Jadi memang 2 orang ini masuk dalam skuad timnas. Yang Mbak Asti itu selain di sepak bola, dia juga di panjat tebing. Tim nasional panjat tebing. Jadi ya mungkin bisa dicari sehebat apa prestasi panjat tebing tim nasional sekarang Indonesia kan, terutama di nomor speed. Nah itu tapi bukan berarti cuma karena peran psikolog, tidak, tapi ada peran. Tidak sampai 100% kalau tidak ada 100% itu. Masih utama lah. Tapi kita mensupport untuk itu. Jadi memang ya jadi yang kalau tadi pertanyaannya, ada tidak di tim Indonesia dulu iya Persebaya, tapi kalau saat ini saya kurang tahu, kayaknya tidak ada kalau Liga 1. Tim basket ada, kalau IBL ada tim basket. Iya, Pelita Jaya ada. Iya, Pelita Jaya, Prawira ada gitu. Tapi kalau sepak bola setahu saya sih belum. Bisa kali PSM kali. Iya. Pemacan. Pantas selalu berkelahi kalau bola toh, karena tidak ada psikolognya. Iya. Selalu meluapkan emosi di lapangan. Iya. Bisa jadi. Jadi itu contohnya. Ya, di timnas kita sudah terpakai. Nyata. Tapi ada yang enggak dipakai di timnas yang ke ini FC? Setahu saya tidak. Karena Sintayongnya kayaknya yang mungkin ya, Sintayongnya kayak pelatih ya. Iya, karena sekali lagi kembali ke pelatih. Kalau itu kan mereka dikirim, mereka berangkat ke mungkin Kamboja. Sintayong. Kenapa Macan? Mungkin Sintayong bisa jadi psikolog. Iya. Jadi dia rasa mungkin dia bisa menangani anak-anaknya toh. Ya bisa saja begitu kan. Bisa saja. Ada tipikal pelatih yang memang kayak dipercaya sama pemain sehingga dia bisa aja yang turun tangan. Tidak boleh lah. Maksudnya bukan tidak membutuhkan ya. Lebih baik langsung saja secara direct. Jadi one on one mungkin. Ya, betul sekali. Jadi Mute Om Acan. Ya, oke, sudah. Oke. Om Gun, bagaimana menurutnya Om Gun ini dengan sistem kepelatihan yang kita mau bertanding sekarang ini sama yang katanya orang bilang local pride ini? Ini bagaimana? Local pride semua bisa dilihat tuh. Betul. Iya.
Bagaimana? Menurutnya Om Gun, apakah pesimis ini ada di minimal tembus 2 besar untuk lolos grup? Karena kita tahu sendiri ya, persaingan untuk nomor 1 ini berat di grupnya Raja terakhir. Asia Cup. Mhm. Bagaimana Om dengan mekanisme kepelatihan ini di apa kepelatihan di Asian Cup yang dibawa sama Sintayong sama Indra Safri? Bagaimana ini? Kan Apakah persoalan SEA optimis? Games, persoalan SEA Games ini kan mestinya Sintayong pegang, tapi ada Fokus ke ada U20 ya? ya ada jadwal yang mepet jadi di split. Oh, oke. Ya, persoalan psikolog setauku untuk semua cabang olahraga yang mau turnamen memang dikasih psikolog sama negara, federasinya diwajibkan, karena untuk model-model Piala Asia kayak begini psikolognya timnas kita ini Pak Sudarmaji nah. Dengar dia Om dia Macan. ya, Om dia yang Macan. dia di kapan itu mesti dia yang ambil alih peran psikolog Iya. Pak Sudarmaji. Oke. Betul kayaknya tidak ada psikolognya, tapi setauku jarang memang dengar kalau yang senior ya. Iya Kayak ya. kemarin U17 ada, Indra Iya. Syafri ada. Di senior kan Pak Sudarmaji itu dia pernah bilang dia merangkap saya psikolog. Oh iya. Aduh. Dengar Om Se- Macan. Kayaknya kayaknya Sintayong menurutku tidak butuh tidak butuh psikolog menurutku. Dia yang jadi figur motivator kayaknya di dalam. Oh iya. Karena Persoalan bagaimana Om? persoalan pelatihan sebenarnya Sintayong itu dibanding pelatih-pelatih timnas sebelumnya bawa jajaran teknikal itu paling banyak dan paling lengkap. Jadi kalau kita lihat Sintayong itu ada pelatih khusus nangani pemain belakang, Ya. itu dia pegang, ada untuk pemain tengah, ada untuk penyerang gitu. Pelatih fisik pun yang datang di luar dia bicara soal fisik ya, juga paham bagaimana secara mindset bermain sepak bola. Jadi pelatih fisik pun bisa bicara soal taktikal. Satu lagi dia bawa analisis, siapa lagi coach siapa. Jadi lengkap sekali. Makanya sebenarnya kenapa wajar saya Sintayong kita kritik gitu. Iya, karena sudah Karena lengkap ya, apa yang dibutuhkan. Iya. Iya, lengkap, semua maunya dipenuhi gitu. TC Iya. ke luar negeri, kasih naturalisasi. Ketika kesimpulannya hanya kalau kesimpulannya akhirnya tiba-tiba di Piala Asia yang penting tidak kalah sama Vietnam, menurutku ya lebih baik Indra Syafri saja maksudku untuk di level untuk ambil kesimpulan ke situ tuh pada akhirnya. Kalau kita lihat netizen, betul. Kalau dari 3 pertandingan cuma cari 1 poin, ya langsung dia yang penting tidak kalah dari Vietnam. Gitu. Sedangkan kita nunggu 4 tahun dari Sintayong, bagaimana ekspektasinya. Menurut kita ekspektasi kan orang-orang dia bilang salahkan ekspektasi menurut ekspektasi tidak bisa disalahkan karena kita memang dari awal maunya bukan di level yang penting menang lawan Vietnam, tidak kalah. Karena Sintayong pun dari awal dia bilang level sepak bola Indonesia saya mau bawa ke level Asia begitu. Ketika kesimpulannya yang penting tidak kalah lawan Vietnam, yang mending Danurwindo. Iya, gitu. Iya, Coach Danur ya. Saking itu pergi ke lagi suruh Danur. Sabarlah. Danur saking. Betul. Jadi memang betul juga yang dibilang bahwa inilah mungkin era timnas yang pelatihnya itu bebas memenuhi kebutuhannya semua. Mau ada pelatih. Bahkan kemarin kita tuh dapat ketambahan dokter timnas lagi yang baru kan dari Vietnam yang anak buahnya Park itu artinya
apa yang dibutuhkan secara teknis terpenuhi semua. Jadi tidak salah lah kalau kita minta lebih lah ya, minimal 2 poin lah. Kalau kalau Vietnam kita seri 2 poin lah juga sama siapa, Irak atau Jepang. Tapi dengan Ada. kayak Ingat 0,2% kemungkinan Indonesia juara. iya. Jadi mirip kejadiannya Piala Dunia kemarin, Om Macan. Cuma dapat 2 poin kan Iyalah. dari Tapi saya dapat kemarin, saya tidak tahu ini berita betul atau tidak ya. Misalnya Sintayong katanya kita menang lawan Vietnam, seri lawan Iran, ya kalah lawan apa namanya, kalah lawan Jepang, dan diharapkan ya jangan peringkat 4, peringkat 3 lah paling tidak. hmm, Luar biasa Ini ada sekali. ini ada peringkat 3 terbaiknya ya? Atau cuma runner-up juara? Ada 4 diambil dari 6 grup. Oh, itu yang diincar bisa jadi ya. Kayaknya. woi, ingat Ki, Portugal juara dari 3 terbaik itu. Ingat Yunani Pak, Yunani. Yunani. Kan kalau Yunani dewa toh, Iya, kita iya. apa? Jin apa kan? Santet. Iya. Memang itu 2004 Euro itu amazing memang. Iya, akhirnya jadi ulang juga peringkat 3 terbaik Portugal juara. Itulah. Om, ini mungkin sebagai penutup karena kita sudah bahas mengenai psikolog, bahkan psikologisnya pemain yang dengan adanya naturalisasi. Mungkin Om, uh, ini sebagai garis besarnya, apakah catatan untuk Om yang pertama ya, untuk orang tua yang memaksakan anaknya selalu menang, itu bagaimana? Kan itu pasti dari kecil, itu kan kita dari kecil. Yang kedua, bagaimana psikolognya atlet yang Om pegang itu di masa-masa up and down dia, di mungkin umur SMP atau SMA yang kadang menang, kadang kalah. Kan ada memang beberapa atlet yang dominan kan, dari SMP, SMA, tiba-tiba naik terus. Dan yang terakhir Om, apa menurut Om mengenai uh, akhir karir itu bagaimana itu? Maksudnya setelah jadi pemain bola seperti yang kita lihat di belakang ini kan beberapa pemain seperti Klopp mungkin 3 tahun lagi main. Tapi memang Klopp kita tahu sendiri bahwa ada bikin channel YouTube dan lain-lain. Sudah siap lah dia mental prepared memang mengenai ini. Tapi beberapa pemain timnas lain kan kita tahu, atau atlet-atlet ini biasanya masuk Tribun Timur, tapi dulu juara SEA Games 5 tahun, bagaimana kabarnya? Gimana itu Om? Enggak, yang pertama dulu mengenai anak yang Oke. dipaksa selalu juara sama orang tuanya. Oke, saya bahas yang itu dulu ya, karena memang menarik, karena itu menjadi salah satu isu yang cukup kental gitu, terutama di olahraga-olahraga yang populer seperti sepak bola gitu. Sebenarnya ada menarik konsepnya DBL yang basket untuk kan dia mulai dari ini. Dia itu menggagas memang memberikan sebuah semacam edukasi ke orang tua bahwa anakmu ini ketika sudah diberikan kepada tim olahraga atau pelatih atau sekolah dan sebagainya, percaya terhadap itu, jangan ikut mengintervensi, menahan diri untuk mengintervensi itu dulu, karena biasanya orang-orang tua ketika memasukkan anaknya ke tim olahraga, dia itu bertindak sebagai pelatih. Iya kan? Padahal tugasnya adalah sebagai orang tua, bukan sebagai pelatih. Pelatih ada tugasnya. Jadi makanya perlu edukasi. Jadi biasanya kalau kita berkaca yang di luar negeri, itu yang sekolah-sekolah akademi-akademi itu memang ada pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan, Kak, ini timnya mau seperti apa. Jadi pemahaman, jadi orang tua itu sebenarnya punya perannya sendiri. Perannya sendiri tidak dengan tidak memanjakan anak, untuk biar jiwa kompetitifnya ada dan tidak menuntut anak hasil gitu, karena itu yang berhak menuntut hasil itu adalah pelatih, bukan orang tua. Orang tua supportnya adalah support anaknya biar tetap aktif, biar menyukai olahraga, biar siap dalam artian apa, diberikan gizi yang baik, tidurnya diberikan kenyamanan, itu saja, itu peran orang tua, jangan ikut menjadi pelatih. Nah, ketika orang tua tahu perannya apa, maka keinginan untuk rasa ingin menang-menang terusnya menjadi hilang, karena dia tahu perannya apa. Seperti itu.
Jadi memang perlu ada edukasi memang ke orang-orang tua. Jadi di beberapa cabang-cabang olahraga di basket terutama itu memang sudah sering ada edukasi seperti itu gitu. Bahkan yang kemarin kan sekarang DBL sedang membuat semacam sister turnamennya lah untuk atletik seluruh Indonesia. Namanya SAC, Student Athletic Championship seluruh Indonesia. Nah, di setiap wilayah selalu ada pertemuan seorang psikolog olahraga dengan orang tua. Saya pun kemarin ikut terlibat ketika wilayah Papua terpilih. Saya ikut mengisi, memang ada parenting kelasnya, bahwa orang tua punya peran tersendiri, atlet punya peran sendiri, pelatih punya peran sendiri. Jangan dicampur adukan. Orang tua cukup support saja, seperti itu. Jadi untuk yang itu memang isu yang cukup sering dibicarakan dan memang perlu edukasi. Jadi untuk ketika ada SSB atau apa, memang sebaiknya ada edukasi ke orang tua bahwa peran orang tua itu seperti ada batasnya. Cukup sediakan dia makan, cukup sediakan dia tempat istirahat yang baik, dampingi dia, support dia ketika dia kalah tetapi peluk, jangan ketika hanya menang ketika dipeluk, hanya ketika menang saja dipeluk gitu. Jangan menjadi beban emosional untuk anak. Betul. Itu saja peran orang tua. Kalau anakmu kalah, kau peluk, kau apresiasi, jangan hanya diberikan kepada ketika anakmu menang. Itu yang menjadi masalah. Itu yang membuat anak menjadi kayak tidak mau. Dia harus menuntut untuk menang karena supaya diapresiasi orang tuanya. Iya. Itu kan kasihan anaknya gitu. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu gitu untuk membuktikan. Iya, akhirnya terlalu keras sama dirinya ya. Jadi saya ingat ini soal U17 Piala Dunia kemarin. Ada kata-katanya psikolog itu kan didampingi sama psikolog itu. Jangan sampai waktu kan ekspektasi kita besar kan di Piala Dunia U17 kemarin. Jangan sampai ambisi orang dewasa mengganggu mimpi anak kecil. Karena kan kita yang berambisi untuk juara kan. Padahal itu anak-anak cuma mau main-main aja. Betul. Jadi jangan sampai ambisi kita, Betul. ambisi orang dewasa yang menekan mimpi-mimpi anak-anak muda gitu, anak kecil seperti itu. Nah, untuk yang kedua tadi apa? Sorry. Naik turunnya karir. Maksudnya kadang kalah, kadang menang. Nah, kalau naik turun karir, makanya sebenarnya lebih enak tuh kalau kita bicara ketika dia dari awal. Makanya dibuatkan roadmap-nya. Goals-nya apa? Motivasinya apa? Jadi jangka panjangnya sebenarnya 3-5 tahun pendampingannya. Jadi dia bisa tahu bahwa terkadang tuh ada karir yang memang nanjak, ada karir yang nurun. Gitu. Jadi memang jelas. Tapi anggaplah kalau itu jauh gitu bahasnya karena harus dari usia muda gitu kan. Oke, kita anggaplah tarik ke kondisi saat ini ketika atletnya sudah jadi dan performanya apa gitu. Nah, ini yang menjadi dilema juga bahwa sebenarnya masalahnya atlet itu apa? Pelatih kah? Internal dirinya kah? Manajemen kah? Atau keluarga? Itu yang menjadi sangat riskan gitu. Karena beberapa atlet harus diakui tidak mampu untuk memisahkan ranah profesional dan ranah pribadi. Makanya tercampur aduk. Makanya sering terjadi penurunan performa itu karena itu gitu. Dan yang masalahnya adalah ketika dia tidak bisa bounce back gitu. Kita ingat ceritanya Joseph Ilicic yang pemain Atalanta yang performanya gila-gilaan ketika Atalanta lagi naik-naik, dia gila-gilaan kan. Tapi dia mendapati kasus istrinya selingkuh kan. Langsung sedrop-dropnya yang sampai itu susah gitu karena jatuhnya personal. Penurunan performa itu karena masalah keluarga. Itu bukan lagi masalah, itu bisa jadi jauh di luar ranah seorang psikolog olahraga. Karena jatuhnya adalah keluarga. Personal, personal, deep gitu. Jadi memang harus ke ahli yang lebih gitu, konselor keluarga dan sebagainya. Itu menjadi susah karena memang psikolog olahraga perannya adalah bagaimana meningkatkan performa ketika memang masalahnya adalah performamu dalam tim. Ketika itu terlalu dalam karena masalah keluarga seperti mungkin contoh Joseph Ilicic tadi, itu sangat susah untuk kami mengintervensi lebih. Karena memang ranahnya masalahnya, akar dari masalah. Kan kita ketika ada masalah yang paling pertama kami cari itu apa akarnya, gimana akarnya.
Oke, oke. Nah, kalau akarnya adalah terlalu personal, yang jauh di luar jangkauan kami, itu menjadi masalah. Tapi ketika itu cuma masalah komunikasi antar pemain atau antar atlet, mungkin antar pelatih dan atau mungkin finansial yang bisa dibicarakan manajemen, itu bisa dikomunikasikan dan didiskusikan gitu. Tapi kalau terlalu deep, kita menjadi problem juga gitu. Karena kita ada batas. Gitu. Terus tadi pertanyaan yang soal Pos setelah dia jadi olahragawan. Nah, ini yang menjadi juga isu yang cukup kencang sebenarnya. Karena kan banyak yang bilang, kalau jadi atlet, setelah jadi atlet, apa pelatih gitu kan. Tapi kan tidak semua bisa menjadi pelatih, tidak semua punya kemampuan untuk menjadi pelatih. Makanya memang atlet itu harus dirancang karirnya menjelang kayak anggaplah 3-5 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Itu dia sudah mulai harus berpikir, dirancang. Memang ada saya sempat baca di beberapa klub profesional itu sudah dibuatkan yang ada psikolog olahraganya, itu sudah dibuatkan career plan opsional. Jadi anggaplah si atlet A dia akan mungkin pensiun 3-5 tahun ke depan. Itu mulai tuh bisa dipecah si atlet ini kemampuan soft skill-nya apa yang bisa dijual. Mungkin bisa jadi pandit kah, atau ingin bisa jadi pelatih. Anggaplah dia tidak bisa seperti itu. Dicari lagi jenjang karirnya. Jadi memang dipersiapkan. Makanya sangat penting untuk tidak meninggalkan pendidikan untuk pemain-pemain usia muda. Karena itu jadi bekal utama, core-nya itu. Core-nya. Kita sangat sering mendapatkan berita bahwa banyak kok pemain-pemain terkenal dunia yang bisa sampai S2 kan. Yang Tubas S2. Yang Tubas S2 bahkan ya betul ya. Boas S2 kah? S3. Ya, Boas gitu. Itu artinya dia sudah menyiapkan karirnya untuk sebagai jangan cuma kayak, makanya saya kurang setuju tuh yang kemarin statementnya Hoki Caraka ketika U20 dibatalkan, dia bilang saya sudah meninggalkan sekolah Pak untuk sepak bola. Iya. Ya kan? Dia bilang ya Apa tuh? itu salah. Itu salah sih, itu jelas salah. Kenapa meninggalkan sekolah untuk sepak bola sementara sekolah ini menjadi kormu ketika sepak bola sudah berakhir. Makanya untuk usia muda kalau mau ending karirnya oke, ya jangan tinggalin pendidikan. Betul. Karena ada core-nya ada gitu. Nah, untuk yang sudah terlanjur ya harus digali sebenarnya soft skill-nya itu apa. Kalau dia tidak mau bekerja sebagai pelatih, mungkin jadi pengusaha, mungkin jadi apa, itu harus digali, tapi harus dipersiapkan. Tidak bisa, aduh bulan depan saya pensiun, saya bikin apa ya? Susah juga kalau bulan depan pensiun dan kau belum punya rencana gitu. Iya, apalagi atlet ini kan tidak ada ininya, tidak ada pensiunannya. Tidak ada pensiunannya. Tiba-tiba, aduh, saya tidak dipakai klub lagi. Saya bagaimana? Ya, susah juga kalau kau tidak planning. Makanya kan sekarang kayaknya untuk zaman sekarang aware untuk financial planning itu sudah cukup lumayan sih pada mulai investasi dan sebagainya. Jadi memang harus dipersiapkan. Dan klub sebaiknya memang mendampingi mendampingi, memberikan bimbingan lah. Idealnya kalau kita sekali lagi kita bicara idealnya. Tapi ya kembali lagi Indonesia sering tidak ideal. Iya, karena kadang ada pemain muda baru rising tiba-tiba beli Mini Cooper dan lain-lain. Nah, itu juga tidak bijak. Itu tidak bijak itu sebenarnya itu ya. Oke, mungkin Om Macan, Om Gun ada yang terakhir mungkin mau disampaikan? Sebenarnya masih banyak yang mau saya tanya-tanya, cuma nantilah bagian nantilah kita bikin part 2. Iya, karena menarik ini masalah psikologi, apalagi kalau pasti ada kaitannya dengan pembinaan usia muda, karena tidak mungkin di tengah-tengah diurus psikologinya orang. Biasanya pasti dari awal. Betul. Om Gun, bagaimana? Oke. Singkat mungkin kalau bicara persoalan, Angga tadi bilang persoalan sepak bola Indonesia ya. Bicara sepak bola Indonesia kan tidak bisa ambil satu sudut saja gitu. Terlalu banyak faktor yang menyebabkan eksternal. Kenapa? Iya, karena kalau kita bertanya misalnya, apakah environmentalnya memang profesional? Dua, kepastian liga yang tidak pernah pasti setiap musim misalnya. Iya. Itu kan nyusun latihan untuk misalnya untuk diri sendiri gitu, tidak jelas. Persoalan liganya tidak
support tidak. Misalnya sudah jaga diri kita, tapi liganya membiarkan tackle 2 kaki setiap pekan begitu. Atletnya sudah jaga diri, tapi environment-nya, liganya membiarkan itu misalnya. Itu kan juga jadi faktor. Jadi Betul. tidak ada faktor dominan yang, kalau bicara sepak Indonesia terlalu banyak ya, untuk Iya. bicara kenapa karena apakah memang lingkungan yang mendukung itu. Karena banyak hal ada dari atletnya sendiri, misalnya persoalan tadi yang menipu Cooper kan, baru naik ke akademi langsung gajinya ratusan juta. Iya. Pasti secara psikologis, cuma segini. Iya. Dengan usaha minimal, saya sudah dapat ratusan juta. Iya. Masuk itu minimal kan dari akademi ke pro itu ya baru step awalmu, tapi sudah dapat ke 200-300 juta, pasti dalam otak berpikir Iya. semudah ini. Pasti Iya. begitu. Iya, betul. Sudah dapat gaji level manager gitu. Kan kita tuh pasti awal kerja masih UMR gitu. Iya. Itu tiba-tiba dia dapat uang, kaget lah secara psikologi. Makanya kayaknya memang lingkungan jadi faktor banyak tidak Indonesia itu yang banyak mempengaruhi. Apalagi ya. Yang kedua soal mindset, persoalan sepak bola muda itu ya bersenang-senang proses. Mau cari prestasi ya di pro. Di timnas pun prestasi itu di timnas senior. Untuk kelompok umur proses juga tempat bersenang-senang. Betul. Kan itu penanaman mindset kan ya. Misalnya. Yang terakhir, untung kalahan kini Sintayong 3 ini jadi masuk nonton ke Piala Asia, ekspektasi tidak ada sama sekali. Ya, low ekspektasi. Iya, jadi untungnya kalah Ki. Bayangkan kalau menang Ki terus ini. Jadi tinggi sekali. Terakhir kali saya begitu, Gun, AFF 2010. Itu kecewa sekali, asli kecewa sekali karena anti klimaksnya di final. Iya, itu. Sakit sekali. Sakit. Kita Filipina tuh, wah ini bagus, ini sedikit lagi. Malaysia kemarin 5-1. Ini iyalah. Yalah. Betul. Memang harus low expectation ya. Untung harusnya tidak apa-apa, kalah lah. Betul. 5-1. Jadi kalau kalah ya sudah, memang segitu Ji. Iya. Terima kasih mencoba nanti lagi musim depan. Iya. Gosok terus itu voucher. Coba lagi. Saya tanya deh satu-satu untuk terakhir. Ya, kalau Sintayong gagal di Piala Asia, dipecat apa tidak? Ya, Oma enggak dulu. Secara pribadi ya, mesti dipecat apa tidak? Oma enggak? Mesti dipecat atau tidak? Oh, bukan prediksi. Iya, misalnya kalau pribadi. Misalnya ukurannya gagalnya itu tidak lolos fase grup, ya. Kita anggap gagal. Apakah Sintayong layak dipecat atau diteruskan sampai akhir tahun lah, atau pertengahan tahun? AFF ya? AFF, ya. Kalau saya penghakimannya itu Sintayong di AFF, bukan di AFF. Ya. AFF. Penghakimannya Sintayong. Oh, Macan. Bagaimana Macan? Kalau saya di sini AFC di pertandingan ini nih bukan AFF, apalagi AFF Asian Cup, iya karena kan pemain naturalisasi ada, pemain pilihan, pemain lokal, beberapa pertandingan kompetisi ataupun pertandingan atau kompetisi itu sudah dilaksanakan dan hasilnya mungkin kurang memuaskan. Pun kalau misalnya dipertahankan tidak sampai AFF pasti, karena yang mau dicoba itu adalah pemain-pemain yang naturalisasi baru. Ada Tom Haye, apalagi yang ada kiper itu, wah gila. Nah, itu yang pasti mau dicoba semua. Jadi pasti tidak akan sampai di AFF kalau misalnya diperpanjang. Karena pasti akan lebih itu. Jadi apa setelahnya AFF kah? Ada lagi. Setelah Piala Asia kualifikasi Maret. Piala Dunia.
Ya berarti mungkin di kualifikasi itu yang anunya. Penghakimannya ya. Oh iya, Bisa jadi. kualifikasi dunia betul. Kalau Iya. saya rasa memang AFF kalau misalnya memang bermasalah. Bukannya dibilang selalu ada beberapa pelatih bilang kelasnya kita Asia belum. Kita harus selesaikan dulu AFF. Iya, minimal itu dulu stepping stone-nya ya. Ada yang bilang Singapura juara AFF tapi nggak AFF. pernah masuk Asia. Kelas. Beda, pelan-pelan dulu stepnya dulu minimal. Ya, kita kan terakhir paling tinggi SEA Games bahkan nasional kita dengan Yes. turnamen-turnamen kerajaan entah Piala Merdeka, Piala apa. Ya, AFF. Tapi apa namanya? Itu yang saya nggak tahu ya, betul sudah masuk Australia sudah masuk ke kita atau tidak? Sudah masuk. Di AFF. Enggak, Ya, AFF. AFF enggak belum. Enggak, jadi Enggak. belum. Tapi Enggak. isunya kan sempat mau masuk. Masuk di AFF tapi tidak pernah dia kirim timnya. Iya. Oke, Dia kan sebentar. masuk ke pindah ke AFC. AFC taruh Australia di AFF. Oh. Subfederasinya tuh, tapi tidak pernah dia kirim. Kayaknya kalau Australia masuk ke Piala AFF, Indonesia pindah ke Oceania saja. Iya kan pernah ada Fiji, ada apa negara kecilnya Fiji. Vanuatu. Vanuatu, New Zealand. New Zealand. Paling Itu sih kayaknya laganya Selandia Baru, Ya Selandia Baru dulu. Iya. New Caledonia. Saya Papua Nugini. penasaran Indonesia sama San Marino. Iya. San Ya, kalau Marino maksudnya ya, kalau bukan- cetak bukan- satu negara bukan senang ya. menghancur-hancurkan, menjelek-jelekan. Ya maksudnya Iya. San Marino saja sudah lawan Jerman, sudah lawan siapa sih pemain-pemain Bisa Eropa. jadi pilihan sih itu. Kalau mau Iya. lawan Eropa tuh. Iya. Iya tuh, kalau ya walaupun peringkatnya jauh, tapi kan kita bisa coba. Oh ternyata San Marino kita bisa kalahkan. Paling tidak ada sejarahnya lah, seperti San itu. Marino, Andorra, Iya, tuh. Moldova. Bisa coba. Negara-negara yang baru Coba didengar. saja dulu. Negara-negara lumbung gol. Iya, Lumbung. Iya paling tidak apa namanya dapat poin. Ya, dapat poin FIFA walaupun satu koma. Oke, itu mungkin untuk ini malam. Terima kasih banyak ini Om Angga sudah mengajarkan kita psikolog. Mungkin Om Acan dengan Om Gun kalau anaknya tidak napacok lagi, kalau tidak juara. Saya dapat orang tua zaman orang angkatan kita seumuran ini. Awas ku juara gue. Iya. Bisa orang tua. Iya, bahkan ada ini mimpi orang tua zaman dulu yang tidak kesampaian. Iya. Iya. Balas dendam ya anak. Balas dendam dia anak. Nah, aku belikan kau sepatu bola apa, tapi harus kau juara, boy. Intinya Indonesia kalau tidak juara, kalau pun dia tidak lolos fase grup, paling tidak ada perjuangannya lah, itu jadi lihat. Iya, betul. Sampai nanti. Toh, itu yang mau dilihat. Ya. Melawan pula. Melawan pula. Jangan kau 5-0, pasrah itu 5-1. sebenarnya Cika. Ada satu. Kita migol ke gonya Jepang selebrasi Mas Ay. Cukup itu. Iya. Ini Jepang ada 10 match tidak kalah tuh lawan Jerman. Iya, 13. Gila saya dia bantu 6-0 kemarin, Bang. Iya, berhenti di Indonesia itu. Iya, 13 pertandingan tapi dihancurkan rekornya sama Indonesia. Bayangkan itu kalau di Indonesia yang rusak rekornya. Boy. Tiba-tiba pembicaraan selama 10 tahun kayaknya. Iya. Iya. Kalau misalnya ini pemain-pemain di belakang dia bilang, Bapak pernah lawan Jepang. Hah, menang Bapak. Iya, gitu. Itu dia bahas untuk bertahun-tahun itu. Oke, terima kasih Om tuh. Saya matikan dulu. Oke. Terima kasih, Om.